Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. NIRAM saya 2019 020954. Saya dari kelas 5 SIA 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih terperinci ataupun mengembangkan hipotensi, dan bukanlah untuk menguji hipotensi. Contoh penelitian eksploratif. Salah satu contoh sederhana suatu penelitian eksploratif dalam kehidupan sehari-hari adalah analisa tentang kebiasaan laki-laki dan juga perempuan terhadap posisi untuk duduk selama berada di kelas, guna mengetahui yang cenderung akan duduk pada barisan yang paling depan. Tujuan penelitian eksploratif, selain mengedepankan hal-hal akan membudaya di tengah masyarakat, berikut tujuan lengkap dari penelitian ini. 1. Menjadikan sebuah topik yang baru lebih dikenal oleh masyarakat luas. 2. Mengembangkan gambaran dasar mengenai topik yang sedang dibahas. 3. Mengeneralisasi beberapa gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif. 4. Membuka kemungkinan diadakannya penelitian lanjut mengenai topik yang sedang dibahas. 5. Memformulasikan pertanyaan dan menjelaskan kebiasaan sebuah topik sehingga menjadi lebih sistematis untuk dimengerti. 6. Mengembangkan teknik dan arah untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain. Contoh dari penelitian verifikatif. Contoh, pada tahun 1970 diadakan penelitian tentang rasa solidaritas rakyat pedesaan dan dihasilkan suatu kesimpulan. 2 tahun kemudian penelitian lain mengadakan penelitian yang sama dengan tujuan mengecek kebenaran hasil penelitian sebelumnya. Tujuan verifikatif. Tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Misalnya, penelitian yang membuktikan apakah benar mentimun dapat menurunkan tekanan darah pada manusia, di mana sebelumnya telah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan pengembangan atau menggali lebih dalam lagi dari pengetahuan atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Contoh tujuan pengembangan, misalnya tentang penelitian mentimun yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Tujuan pengembangan bertujuan untuk menilai seberapa besar atau efektifkah mentimun tersebut dapat menurunkan tekanan darah manusia pada berbagai kelompok umur. Discovery adalah penemuan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Penemuan itu biasanya tidak sengaja atau terjadi secara kebetulan. Contoh dari discovery, penemuan kertas penghisap tinta. Kertas penghisap tinta ditemukan ketika seseorang karyawan pabrik kertas lupa memasukkan ramuan tertentu ke dalam campuran bahan pembuatan kertas. Setelah terjadi kertas, ternyata kertas tersebut dapat menghisap tinta. Sejak itu dengan sengaja dibuat kertas penghisap tinta seperti yang kita gunakan atau yang kita pakai sekarang. Invention adalah usaha yang disengaja dan sungguh-sungguh untuk memperoleh hal-hal baru. Sebelum menciptakan suatu barang, biasanya dilakukan uji coba berkali-kali sampai ditemukannya unsur baru yang benar-benar bagus. Contoh dari invention yaitu penemuan pupuk sintesis didasarkan oleh pemakaian pupuk kandang sebelumnya. Begitu pula pemberantasan hama dan mekanisasi pertanian. Semua itu terjadi berdasarkan penemuan-penemuan sebelumnya. Innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, atau disebut juga dengan masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Contoh innovation. Inovasi teknologi merupakan inovasi pada bidang teknologi seperti kemudahan berkomunikasi menggunakan layanan pesan online dan media sosial. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.